Halo, perkenalkan, nama saya Rini Ramadhani, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik ini berupa penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika kelas 2 SDN Bangka 3 Kota Bogor. Selamat menyaksikan. Intervensi terkait scaffolding pada ZPD. Scaffolding adalah suatu teknik pemberian bantuan oleh orang-orang yang ahli, yaitu guru atau teman sebaya, yang diberikan sepanjang proses pembelajaran. Kemudian, secara perlahan, mengurangi bantuan tersebut hingga peserta didik menunjukkan kemandirian. Hal ini memungkinkan peserta didik berpindah dari zona aktual ke zona potensial. Berikut merupakan capaian pembelajaran yang digunakan pada saat penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran matematika kelas 2. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui gambar, peserta didik dapat menganalisis pecahan setengah dan seperempat dari benda utuh dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan pecahan setengah dari kumpulan benda dengan tepat. Berikut merupakan LKPD yang digunakan pada saat pembelajaran. LKPD tersebut dikerjakan secara berkelompok. Adapun media pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama, PowerPoint mengenai materi, yang kedua, video pembelajaran, yang ketiga, kartu bergambar, yang keempat, balok bersusun, dan yang terakhir yaitu kertas origami. Penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran matematika kelas 2 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024 dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Terdapat 5 langkah pembelajaran scaffolding yang disajikan pada tampilan berikut. Langkah yang pertama yaitu mencapai persetujuan dan menetapkan fokus belajar. Materi yang telah disepakati sebagai fokus belajar adalah mengenai pecahan. Materi tersebut membahas mengenai pecahan setengah dan seperempat dari benda utuh, serta pecahan setengah dari kumpulan benda. Langkah yang kedua yaitu menentukan ZPD untuk masing-masing peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang akan dibahas. Lalu, peserta didik dikelompokkan secara heterogen, di mana anggotanya berasal dari peserta didik yang sangat mahir, dan menuju mahir. Langkah yang ketiga yaitu merancang tugas-tugas belajar. Pada tugas pemecahan masalah, guru memberikan LKPD yang berkaitan dengan materi untuk dikerjakan oleh peserta didik secara berkelompok. Sebelumnya, guru telah memberikan sebuah permasalahan pecahan yang dianalisis oleh peserta didik dan melakukan tanya jawab serta mempraktikkan media konkret untuk mendorong pemahaman peserta didik mengenai materi. Kemudian, guru menjelaskan terlebih dahulu langkah pengerjaan agar peserta didik lebih terarah dalam mengerjakan LKPD dan mendorong peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya secara berkelompok. Langkah yang keempat yaitu memantau dan memediasi aktivitas belajar. Guru memantau aktivitas peserta didik dalam mengerjakan LKPD dengan membimbing peserta didik dalam penyelidikan, terutama pada peserta didik yang mengalami kesulitan. Dalam hal ini juga menggunakan metode tutor sebaya, di mana peserta didik yang telah mahir membantu temannya dalam mengerjakan tugas secara berkelompok. Setelah itu, guru secara perlahan mengurangi bantuan kepada peserta didik dalam menyelesaikan LKPD untuk bekerja secara mandiri dengan berdiskusi bersama anggota kelompok. Namun, guru tetap memberikan dorongan dalam bentuk pemberian isyarat kepada peserta didik yang tidak fokus. Peran guru pada saat itu yaitu memantau jalannya diskusi kelompok.
Langkah yang kelima yaitu mengecek dan mengevaluasi belajar. Guru mengecek hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dengan memberikan soal evaluasi, lalu memberikan refleksi serta arahan kepada peserta didik agar tergerak ke arah kemandirian belajar. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding pada ZPD yaitu yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial peserta didik melalui kolaborasi antara guru dan peserta didik, serta antar sesama peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika kelas 2 dengan menggunakan model problem-based learning memberikan dampak positif, yaitu semua peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik dan mencapai zona potensial mereka. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi, yakni penilaian pengetahuan, di mana peserta didik memperoleh nilai yang memuaskan.